Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman dimanapun saja berada. Jumpa lagi bersama Plan Hobby Channel. Masih membahas tentang tanaman hias dan tanaman herbal ya teman-teman. Di video kali ini kami akan lakukan kegiatan pruning pada bahan bonsai beringin Benjamin atau Ficus Benjamin teman-teman. Di sini akan kita lakukan bisa dikatakan pruning total karena kita akan sisakan sedikit saja bagian dari daunnya. Dan saat kegiatan ini kita lakukan dengan dua cara teman-teman. Yang pertama akan kita lakukan dengan manual yaitu dengan menggunakan tangan saja. Dan yang kedua akan kita gunakan atau menggunakan alat. Alatnya di sini kita gunakan gunting. Ya, gunting biasa saja teman-teman, bukan gunting yang biasa dipakai teman-teman pemain bonsai. Baik teman-teman semua, kita langsung saja lihat proses dari kegiatan pruning atau pengurangan daun pada bahan bonsai beringin Benjamin ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah lakukan pruning atau pengurangan daun. Di sini kita gunakan alatnya, sebagai alat kita gunakan gunting. Teman-teman bisa lihat itu kita gunakan gunting biasa. Dan untuk awal kita memulainya bebas saja teman-teman, mau dari bagian mana saja, yang jelas dari bagian mana yang lebih mempermudah kita dan tentunya lebih mempercepat atau menghemat waktu teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah punya bahan beringin yang akan di pruning, silahkan coba atau praktekkan dan teman-teman pilihlah bagian mana yang akan duluan teman-teman kurangin daunnya. Pada saat proses pruning ini banyak hal-hal yang membuat atau hambatan-hambatan yang membuat kita ini teman-teman. Di antaranya karena ya beringin ini memang memiliki daun yang cukup rimbun, kemudian juga percabangannya banyak. Itu menjadi salah satu hambatannya pada saat proses pruning. Kemudian juga getah yang keluar dari beringin ini juga sangat-sangat menghambat pergerakan kita teman-teman. Karena getah ini atau getah beringin Benjamin ini bila terkena bagian kulit kita, apalagi kulit kita tidak ada pelindungnya seperti sarung tangan atau sarung plastik, itu akan mengakibatkan kulit gatal-gatal teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin yang akan lakukan proses pruning di rumah, kami sarankan menggunakan sarung tangan atau sarung plastik pada tangannya. Saat kegiatan pruning ini atau proses pruning beringin ini teman-teman, waktunya lumayan banyak teman-teman, karena kita harus apalagi dengan gunting ini kita harus menggunting satu persatu daun-daunnya. Itu yang membuat waktunya menjadi cukup lama teman-teman. Aslinya kita dalam kegiatan ini memakan waktu sampai 1 jam lebih teman-teman untuk bahan seperti ini. Karena kita pun masih pemula dalam dunia tanaman hias, mungkin bisa jadi itu faktornya teman-teman. Dan cara kedua yang lebih bagus dan lebih cepat menurut kami teman-teman, pada saat kita gunakan tangan saja itu akan lebih cepat. Adapun tujuan kita lakukan proses pruning ini, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu ataupun belum tahu tujuannya. Yang pertama, ini bertujuan untuk lebih terlihat tampilan
bagian-bagian dari bentuk tanaman ini teman-teman, atau bahan bonsai ini, seperti kemana arah geraknya, baik itu percabangannya, rantingnya, atau tunas-tunasnya, yang tentunya nanti pada saat proses lanjutan setelah ini akan kita lakukan proses selanjutan teman-teman. Proses pengawatan atau wiring itu akan dengan adanya proses pruning ini akan memudahkan kita saat ada proses pengawatan. Itu salah satu tujuannya teman-teman. Yang kedua, bagian-bagian tanaman seperti cabang-cabang yang mungkin akan kita prioritaskan pertumbuhannya atau pembesaran batang maupun cabangnya, itu kita bisa tentukan, kita bisa pilih nanti kalau bahan ini sudah selesai di pruning tuh. Dan juga proses pruning ini, kegiatan pruning ini juga pada fungsinya bagi tanaman beringin ini juga merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, atau dalam istilah biologinya mempercepat proses pembelahan sel-sel, begitu teman-teman. Jadi tanaman ini akan diharapkan nantinya akan lebih cepat melakukan proses pembesarannya, karena daun-daunnya sudah banyak yang berguguran, tentu akan memancing tanaman ini untuk menumbuhkan tunas atau menyuburkan daun-daun yang baru. Nah, ini adalah kegiatan pruning yang kita lakukan dengan cara manual nih teman-teman. Dengan ini seperti yang kita katakan tadi, prosesnya lebih cepat dan lebih menghemat waktu. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat sudah mulai terlihat cabang-cabangnya. Memang di sini kan letak dari bentuk percabangannya, geraknya kan belum beraturan teman-teman. Nah, dengan selesainya kegiatan pruning ini nanti kita akan lebih mudah untuk mengarahkannya, mau kita buat atau kita konsep seperti apa bahan ini nantinya, tentu akan memudahkan kita. Jadi teman-teman mungkin di rumah bisa analisa sendirilah mana yang lebih bagus pada saat proses pruning, dengan menggunakan tangan atau menggunakan gunting. Nah, ini dia teman-teman, sudah lihat. Ini bahannya bahan dongkelan teman-teman. Di sini usianya kurang lebih 5 bulan di sini kita tanam atau kita groundkan di tanah. Nih masih belum begitu belum begitu bagus ya teman-teman, karena belum kita bentuk. Dan proses wiringnya akan kita lakukan 1 hari setelah kegiatan pruning ini teman-teman. Kita sengaja lakukannya 1 hari ke depan karena kita ingin getah-getah dari beringin ini mengering dulu teman-teman, begitu. Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih teman-teman yang udah tonton video ini, yang udah support channel ini. Terima kasih. Salam budidaya dari kami. Tetap berkarya, tetap berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.